Apakah klub ini akan menjadi juara di Liga 1 2001-2022? Sebelum itu, mari kita lihat. Halo Sobat Yanto semuanya, ketemu lagi bareng gue Hafid Kurniawan di review jersey Liga 1 2021 dan 2022. Dan ini adalah video kedua kita setelah sebelumnya kita sudah bahas video jersey Persib 2021-2022 yang videonya ada di sini. Dan sekarang kita akan bahas salah satu klub, jersey klub yang digadang-gadangkan akan menjadi juara di Liga 1 sesi 2021-2022. Rasanya nggak fair, ini video direkam tanggal 22 Maret 2022. Kayaknya kita udah tahu nih sebenarnya siapa yang mau kita bahas. Ya, betul sekali. Kita akan bahas jersey dari klub Bali United. Tepuk tangan mana dong? Dan gue beli di sini, gue harus bener-bener harus kasih tahu sama kalian dulu. Gue beli jersey ini. Nih jersey-nya ya. Oh ini kebalik. Nih gue beli jersey-nya di official store-nya Bali United. Jadi sebenarnya untuk Bali United ini kalian bisa beli di dua tempat. Ya, kalian bisa beli di dua tempat, yaitu di Bali United Store, official store-nya, atau di Mills official store. Yang nggak lain adalah memang mereka adalah bagian atau vendor yang memang membuat jersey dari Bali United setelah dari 2015 sampai dengan tahun 2019, correct me if I'm wrong. Itu mereka benar-benar independen membuat sendiri, dan akhirnya di 2021 mereka benar-benar membuat jersey bersama Mills, yang kita sama-sama tahu kalau Mills adalah juga brand yang membuat jersey untuk timnas Indonesia. Ini adalah tampilannya, of course sudah gue buka sebelumnya, cuma gue tidak mau menghilangkan segala jenis esensi yang gue dapatkan pada saat gue menerima paket ini pada saat gue pesan. Ini tampilannya, ya. Seperti biasa nih ada packaging Bali United-nya. Ini kayaknya di sablon ya. Aduh, ini alamatnya tolong tutup ya guys nanti ya. Nih, tuh, ya. Set. Oke, ada yang lucu di sini. Apa aja sih yang gue udah dapetin? Kita buka aja. Yang pertama pasti ini jersey-nya. Ini sorry gue udah agak berantakan, ya. Dan surprisingly gue nggak dapet box ya. Jadi pada saat kita sama-sama sudah membahas video kita yang sebelumnya, kita dapat box, kita dapat sertifikat dan lain-lainnya. Dan harapan besar gue atau ekspektasi gue sangat tinggi pada saat gue memesan produk ini. Wah, mungkin gue akan dapat box yang lebih bagus, ataupun gue akan mendapatkan sertifikat, ataupun gue mendapatkan gift-gift lainnya, ataupun gue mendapatkan experience lainnya yang bagus. Tapi ternyata it's okay, masih nggak apa-apa. Ini yang gue dapetin. Dan jas hujan. Mungkin ini buat kalau misalnya kita sebagai supporter nonton atau apa, gue nggak tahu. Tapi gue sangat mengapresiasi ini karena gue juga sebagai pengguna motor masih akan membutuhkan ini. Thank you Bali United Store. Oke, gue akan kesampingkan dulu ininya. Oke, ini masih. Jadi sebenarnya sebelum gue bikin video ini, gue sempat observe dulu beberapa video yang juga membahas tentang jersey ini. Ada perbedaan ketika gue mengorder ini di Bali United Official Store dengan mereka yang order di Mills. Kalau yang di Mills tuh kayak mereka dapat kayak plastik zipper gitu. Kalau ini gue masih dapat strap plastik gitu packagingnya. But it's okay. Langsung aja kita buka ya. Oke, ini plastiknya gue sampingin lagi. Oh iya, ini harganya berapa sih? Ini sampai dengan kita take video ini harganya masih sama pada saat gue beli itu 513.000, atau nanti gue bakal tunjukin di sini. Harganya 513.000 itu udah include dengan name set. Ya, tambah name set. Dan seperti biasa gue tidak pernah menambahkan name set diri gue sendiri. Gue selalu menambahkan name set dengan pemain favorit gue di klub tersebut. Dan sekarang yang gue tambahkan namanya adalah nama Ilyas Pasojevic, my favorite player dari Bali United, number 9. Ya, tuh. Ini plastiknya gue turunin dulu di bawah deh ya. Set. Nah, ini. Oke. Sip. Oke, kita langsung ke pembahasan jersey-nya. Yang gue beli ini adalah pertama size-nya L, ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita beli langsung di store-nya atau di official store offline-nya, mungkin harganya beda. Di sini harganya Rp450.000. Ya, oke. Di sini juga dijelaskan untuk ada di label tag-nya ada
wicking extra cool, jadi adem. Ada juga anti UV karena dia menggunakan 35 UPV dan juga antibakteria. Itu yang mereka tonjolkan di jersey ini. Itu dari yang teknologi yang mereka sampaikan. Dan ini adalah penampakan jersey-nya. Jersey dengan berbagai macam atau bisa kita bilang banyak sekali sponsornya. Of course, kalau misalnya kita ngomong sebuah klub bola dimanapun, ketika kita melihat ada banyak sponsor, berarti gue sih bisa bilang klub tersebut bagus ya. Bukan sisi negatifnya mungkin ada, tapi ada juga yang masih ngomong penuh banget kayak baju pembalap lah apalah. Hey guys, as we know, kayaknya kalau misalnya sebuah klub bola dapat banyak sponsor, berarti klub bola tersebut tuh bisa meyakinkan para sponsor untuk bisa tap in ke mereka dan juga menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Dan ini terbukti di Bali United yang memang di 2019 lalu mereka emang juara Liga 1 ya. Oke. Nah, kita masuk ke bajunya. Oke. Seperti biasa kalau sponsor nggak usah gue sebutin satu-satu ya. Oke, ini untuk bajunya sendiri mereka kampanyenya dikeluarkan di bulan Agustus 2021. Di situ videonya menurut gue sangat out of the box karena dibuka dengan nyanyian, terus dari mulai pemainnya dulu, dan yang ditunjukkan sama mereka tuh nggak langsung jersey home playernya, tapi benar-benar jersey kedua dan juga ketiganya dulu. Baru mereka tunjukkan yang merahnya ini di pertengahan video ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari kampanyenya mereka, sebelum kita ke detail-detail bajunya, kampanye yang mereka bawa di sini adalah mengembalikan kejayaan UMKM yang ada di Bali, melewati atau lewat pattern yang ada di baju mereka. Jadi ada pattern tie-dye, ada yang corak percak-percak, ada yang seperti ini. Seperti ini ada gradasi merah, hitam, dan juga merah lagi. Kalau misalnya kalian nggak tuh ada baju barong, ada baju yang tie-dye yang diberikan pewarna-pewarna kayak gitu. Mungkin itu sebenarnya yang diambil, terutama yang paling terlihat sendiri itu sebenarnya di jersey kiper. Di sini mungkin ada jersey kiper yang digunakan oleh Wawan atau Nadeo. Itu benar-benar memperlihatkan kalau mereka tuh memberikan campaign bahwa Bali United ingin juga berharap bahwa semoga UMKM yang ada di Bali dan juga wisata yang ada di Bali dan segala jenis usaha yang meningkatkan perekonomian di Bali kembali pulih setelah pandemi ini. Which is good, itu campaign yang mereka bawa. Dan untuk bahannya, mereka sudah klaim bahwa ini udah pasti adem banget, dan memang kalau di handfeel, jangan kebiasaan untuk handfeel, jangan kebiasaan pakai telapak tangan kalian karena telapak tangan kalian sudah terlalu keras. Biasakan kalau misalnya handfeel, ambil bagian sini. Oke. Nah, kalau misalnya kita pegang gini aja, sebenarnya ini udah ringan banget, ya. Ini ringan, sangat ringan, ya. Lalu kalau misalnya untuk apakah ini adem? Iya, ini adem. Nah, di sininya semuanya sudah ringan, semuanya sudah nyaman. Di sini juga sebenarnya apakah ini full sublime atau tidak? Nah, ini enggak, ini karena memang base-nya sudah merah. Base bahannya sudah merah. Nah, cuma mungkin di sini kemungkinan akan ada teknik pewarnaan tambahan di bagian yang berwarna gradasi dari yang merah terang ke sedikit marun, ke tengahnya hitam, marun lagi baru ke merah. Di situ mereka menambahkan aksennya. Which is good. Itu untuk bahannya, dan ini bahannya kalau misalnya mereka mengklaim di sini adalah bahannya polyester ya. Cuma kalau misalnya gue lihat lagi di sini, kalau misalnya mereka berikan keterangan di sini ya, karena kan based on keterangan mereka 100% polyester, polymikro, antibakterial, antistatik, dan juga extra light. Ya, betul, itu yang mereka berikan di situ. Lalu di bagian seperti biasa di bagian leher dan juga di bagian tangan mereka berikan tambahan rib. Bedanya kalau misalnya rib yang ada di leher itu mereka berikan list hitam, merah dan juga hitam. Tapi kalau misalnya untuk yang di tangan itu ribnya berwarna merah. Tapi ada yang tidak sinkron di sini. Di saat semuanya ekstra ringan, ekstra light, ekstra adem, mereka memberikan aksen rib yang jujur gramasinya jadinya lebih memberatkan si bajunya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ini kalau misalnya kalian giniin ini nih ya, ini jujur lebih keras, tebal ya, sehingga kalau misalnya kalian lihat detailnya jadinya terkesan mengembung. But
ini masih nggak apa-apa banget sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya ini bisa diberikan gramasi yang lebih ringan, jadinya nyambung gitu. Ketika diberikan kesan ringannya tuh nyambung banget ya. Kalau dari segi jahitan semuanya rapi. Di sini juga ada Peter Benz-nya, tulisan Mills. Ya, of course ini dari brand yang membuat jersey-nya. Dan di sini juga ada Peter Benz-nya dengan tulisan Dijegan Bani kok. Orang Bali boleh di komen kalau misalnya saya ada salah pronunciation. Jadi ada Dijegan Bani. Kalau nggak salah itu artinya adalah dimanapun berani, ya, dimanapun berani. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya saya salah, boleh langsung di komen di bawah. Untuk para Bali United, para penggemar Bali United juga boleh di komen di bawah ya. Itu untuk bagian luarnya, ya. Ada yang belum dibahas nih untuk bagian sablonnya gimana? Kita mulai dari yang sponsornya dulu ya. Karena kalau misalnya di sini ada beberapa hand feel yang berbeda kalau misalnya kita ngelihat si bagian sablon-sablonnya. Oke. Nah, yang kita lihat dari sini dulu nih. Ya, dari bagian sablon ini sepertinya dia pakai print screen yang sekaligus shoot gitu karena memang terlihat semua sangat tertata rapi dan juga pada saat di hand feel bagian sini nih, bagian sini nih. Nah, bagian sini sampai bawah itu hand feel-nya sama semuanya. Ya. Dan ini bagus, cuma mungkin kalau misalnya kita agak bergerak lebih berkeringat dan juga intensitasnya tinggi perlu berhati-hati. Dan saran gue untuk kalian yang membeli produk ini jangan sampai produk ini benar-benar kekecilan di kalian karena ini akan sangat berpengaruh terhadap sablon-sablon yang nempel di bajunya. Oke? Terus ada yang bagian 3 ini, Bali United, logo Bali United, logo Kukubima dan juga logo Mills ini. Kalau yang logo Mills-nya tuh udah kerasa banget. Kalau dia pakai rubber 3D, ya. Untuk yang Kukubima juga terasa lebih berbeda, ya. Ini yang bagian Kukubimanya tuh kayak semacam udah mulai kayak high density gitu, cuma masih tidak terlalu berasa. Nah, yang bagian Bali United-nya ini sepertinya dia udah pakai TPU nih, ya, high density TPU. Nah, berasa banget dan ini sebenarnya elastis juga, bagus, ya. Di sini juga pada saat kita hand feel di bagian yang kain hitam putih kotak-kotaknya tuh lebih deep dan di inisial Bali United-nya tuh lebih timbul. So which is good. Nah, di bagian Bali United-nya itu by wording-nya itu timbul. Nah, jadi pada saat kalian hand feel tuh balik lagi kalau misalnya kalian beli yang original, kalian akan selalu disuguhkan dengan sesuatu yang memang membedakan dari produk-produk grading di bawahnya, ya. So, jangan lupa beli original. Ya, itu yang bagian depannya. Terus di bagian bawahnya di sini mereka ada kembali memberikan promises by Sablon. Ini kayaknya sepertinya masih digesut gitu. Ini extra cool, ya. Ini extra cool. Dan juga di sini ada logo Mills Authentic-nya ya, tuh. But I don't know ini sebenarnya bisa gampang copot atau enggaknya. Oh. Aman-aman. Oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Sebenarnya balik lagi kalau misalnya kita beli jersey ini, itu kalian bisa pilih tanpa ada sablon nameset juga bisa. Tapi di sini gue selalu pesan untuk ada sablon namesetnya, terutama untuk pemain favorit gue. Di sini ada Ilyas Pasojevic dengan nomor 9, ya. Tapi balik lagi ini pada saat datang itu kan dilipat ya. Jadi pada saat gue buka itu lipatannya tuh jadi kayak ngebekas. Kalau misalnya bisa didetailin di kamera, gue nggak tahu nih kelihatan atau enggak. Jadi di lipatan 9 itu kayak nggak hilang gitu. Ini kalau misalnya kalian tahu gimana caranya bisa menghilangkan bekas lipatan yang ada pada sablonannya, mungkin bisa komen di bawah juga. Nah, ini untuk sponsornya juga masih sama seperti yang bagian depan yang ini ya. Untuk sponsor yang bagian belakang juga sama. Tekniknya untuk sablonnya gusut ya, bagian belakangnya. Tapi kecuali yang nameset. Yang nameset pastinya made by order aja. Dan di sini ada yang membedakan, ini sebenarnya sudah ada di jersey mereka sejak tahun 2019. Di sini ada bordiran yang menyerupai mahkota. Dan kalau misalnya kalian melihat ini, itu sepertinya kalian tidak asing karena ini ada di Stadion Iwayan Dipte. Ya, ada di Stadion Iwayan Dipte. Ini ciri khas dari mereka. So, which is good, itu dia untuk tampak luarnya. Itu dia untuk tampak luarnya jersey Bali United. What do you think? Komen di bawah kalau misalnya kalian mau dijelaskan lagi yang bagian-bagian terdetail lainnya. Kita sekarang masuk ke yang bagian dalamnya, guys.
Oke, bagian dalamnya yang belum kita bahas tinggal yang wovennya aja. Di sini ada dua woven. Yang pertama woven Bali United dan juga Mills. Ya, ada woven Bali United dan juga Mills. Yang kedua adalah untuk washing care-nya ya. Iya benar, ada washing care-nya. Care instruction nih, buat kalian yang belum tahu nih, terutama ini bisa diterapkan untuk semua jersey juga. Made in Indonesia, oke, proud Indonesia. Care instruction-nya hand wash, do not bleach, do not dry clean, tumble dry low, do not iron. Oh, jadi jangan disetrika. Ya. Tapi jangan juga di dry clean. Jangan juga diberikan pemutih karena dia warnanya merah of course. Dan juga memang tidak baik. Ya, kalau bisa hand wash, ya. Jadi traditional way aja ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Terus kalau misalnya kalian mau lihat si baju ini dipakai sama gue gimana, ya. Ini kebetulan L ya. Ini kebetulan L. Jadi gue bisa pakai banget sih sebenarnya. Oke, kalau misalnya kalian nggak percaya gue bisa pakai ini, asik. Kita buka, kita buktikan bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Oh, wah. Yang nggak mungkin gue pakai lah. Ukurannya L, badan gue 5XL. Daripada jersey-nya rusak, mendingan gue pakein ke manekin aja. Nah, ini kurang lebih penampakannya super keren banget sih sebenarnya ya. Karena memang warnanya sendiri, dia tidak neko-neko, penggunaan warnanya sangat tepat, dan juga semua ornamen juga bagus. Harapan besar, ini balik lagi videonya diambil tanggal 22 Maret, dan kemarin Bali baru aja menang. Katanya itu tinggal 1 kali lagi ya. Tinggal 1 kali lagi sampai dengan Bali United menang lagi, mereka bisa sudah pasti dinobatkan sebagai juara di Liga 1 2021-2022. So, harapan besar untuk Bali United, good luck. Oke, kita menanti gebrakan-gebrakan baru mereka untuk jersey di musim selanjutnya di Liga 1 2022 of course ya. Oke, itu aja paling dari gue. Gue Hafid Kurniawan undur diri. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan kalau misalnya kalian mau di-reviewin lagi untuk jersey-jersey lainnya, kalian komen mau di-reviewin jersey yang seperti apa lagi dan dari klub mana. Jangan lupa share video ini karena sangat bermakna buat kita. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe-nya gratis. Gue Hafid Kurniawan undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.